sosial UIN Syarif Jakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan dari simulasi teknik pra. Yang pertama itu ada definisi teknik pra. Teknik pra adalah sesuatu proses menganalisis atau keadaan komunitas untuk mengetahui dan mengambil keputusan untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada. Dalam hal ini, kenapa saya mengambil teknik pra atau menggunakan teknik pra? Nah, karena teknik pra ini digunakan untuk memaksimalkan partisipasi komunitas maupun masyarakat, sehingga mereka dapat ikut serta dalam proses peningkatan dan menganalisis kondisi yang sedang dihadapi. Nah, tujuan teknik pra ini adalah digunakan untuk mencari faktor bagi anak muda yang mempunyai pengaruh gaya hidup terhadap pembudayaan barang secara inklusif, sehingga anak muda ini dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi dan bisa mengambil langkah yang tepat dengan mendiskusikan permasalahan ini. Nah, pada saat ini ada 8 teknik untuk melakukan proses pra, dan untuk saat ini saya menggunakan teknik jadwal sehari-hari. Apa sih teknik jadwal sehari-hari itu? Teknik jadwal sehari-hari adalah suatu teknik yang menggunakan kajian gender karena dapat mengetahui dan memperlihatkan pola hidup serta penggunaan waktu laki-laki dan perempuan selama 24 jam. Dan ini untuk mengetahui pola hidup yang dilakukan anak muda juga dalam kesehariannya, sehingga dapat menemukan faktor permasalahan yang ada. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ke simulasi teknik pra yang digunakan dalam prosesnya adalah teknik jadwal sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah menyempatkan hadir di diskusi pada hari ini. Saya di sini sebagai community worker yang akan menjadi fasilitator bagi kalian untuk diskusi pada hari ini, dan akan menggunakan teknik jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, teknik jadwal kegiatan sehari-hari di mana untuk mengetahui kegiatan selama 24 jam yang telah kalian lakukan selama sehari-hari. Nah, di sini untuk teknik yang pertama itu untuk mengetahui kegiatan selama 24 jam. Nah, di sini ada lingkaran untuk lingkaran luar dan juga lingkaran dalam. Dan untuk lingkaran luar ini untuk Mas Ilham, dan untuk lingkaran luar ini untuk Mas Afwan. Nah, di sini lingkaran luar ini dari 24 sampai yang artinya ada 24 jam. Dari mulai kita tidur sampai tidur lagi. Dan di situ saya akan mencatat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mas Ilham dan juga Mas Afwan ketika dari bangun tidur sampai ketika tidur lagi. Nah, untuk berawal dari yang Mas Ilham dulu, bangun dari jam berapa Mas Ilham? Saya bangun sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya. Itu bangun tidur sampai jam 5 bangun tidur. Jam 5 bangun tidur. Lalu Setelah itu bangun tidur beribadah. beribadah. Ya. Jam Sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. 5 sampai setengah 6. Lanjut untuk Mas Afwan, bangun tidur dari jam berapa? Kalau untuk saya sendiri bangun tidur saya jam 6 pagi. Situ saya bangun, terus langsung sholat Langsung sholat. ibadah ya. Langsung sholat ibadah. Oke. Nah, ini adalah hasil dari jadwal kegiatan selama 24 jam. Itu kegiatan sehari. Nah, selanjutnya kita akan ke dalam teknik tabel kegiatan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengelompokkan kegiatan Mas Ilham dan juga Mas Afwan, yaitu kegiatan yang ada di dalam rumah dan juga kegiatan yang ada di luar rumah. Nah, untuk kegiatan yang di dalam rumah itu Mas Afwan apa aja? Kalau saya di dalam rumah itu saya karena kuliah lagi di rumah, jadi kuliah atau enggak main HP. Terus saya juga ya paling itu aja sih, main HP, main sosmed kalau di dalam rumah. Kegiatan di luar nggak ada ya untuk Ya karena sekarang pandemi jadi nggak ada kegiatan di luar, jarang.
untuk Mas Ilham? Kalau saya hampir sama dengan saudara Afwan, cuman saya diselingi dengan kegiatan olahraga. Enggak. Sama saya Mas Afwan kan masih gini, kuliah juga masih online. Terus untuk mengisi waktu luang di rumah ya main HP sosial media. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan, itu ada intensitas di dalam tabel kegiatan sehari-hari. Nah, di sini Mas Afwan untuk Mas Ilham dulu. Ya. Untuk yang kegiatan yang lama itu ada apa aja? Kalau untuk kegiatan lama ya pertama itu tidur sih, istirahat sekitar 7 jam lah. Sebentar? Yang sebentar paling isi kekosongan olahraga sekitar 1 jam. Nah, saudara Afwan? Kalau saya yang paling lama itu tidur pastinya, karena istirahat kita dalam pandemi ini harus cukup kan. Terus kalau yang paling sedikitnya paling ya ibadah. Nah, ini udah jadi tabel kegiatan sehari-hari. Nah, untuk dari hasil tabel kegiatan sehari-hari ini, dalam perhitungannya Ilham itu sama dengan 4,1% dia berada di luar rumah, dan untuk Mas Afwan ini 100% berada di dalam rumah. Jadi kesimpulannya 95,9% saudara Mas Ilham ini berada dalam rumah, dan untuk 100% Mas Afwan ini melakukan kegiatan selalu di dalam rumah. Tuh. Benar? Nah, untuk selanjutnya kita ada rumusan prioritas masalah. Nah, ada pengelompokan masalah sama analisis sebab akibat. Mungkin kita dari rumusan prioritas masalah dulu ya, Mas Ilham dan Mas Afwan. Bisa bantu saya untuk merumuskan prioritas masalahnya? Mohon diisi. Setelah tadi kita telah mengisi perumusan prioritas masalah, pengelompokan masalah, dan juga analisis sebab akibat, itu rumusan prioritas masalah itu ada terlalu terpengaruh dengan sosial media, tidak berpikir panjang untuk membeli barang ketika ada yang bagus di toko online, ingin terlihat keren oleh orang lain, uang selalu habis, tidak pernah menabung, tidak memikirkan untuk membeli barang mahal. Ya kan? Ya benar ya, Mas Ilham dan Mas Afwan. Dan untuk pengelompokan masalahnya, untuk di masalah internal itu tidak berpikir panjang untuk membeli barang, tidak memikirkan membeli barang mahal, uang selalu habis, dan tidak pernah menabung. Ya betul ya, Mas Ilham dan Mas Afwan. Untuk eksternalnya terpengaruh dengan sosial media, ingin terlihat keren oleh orang lain. Betul ya? Betul. Untuk analisis sebab akibat ini adalah, nah untuk selanjutnya kita ini ada hubungan sebab akibat. Ini berdasarkan tadi yang analisis sebab akibat kita tuangkan di dalam sini hubungan sebab akibat. Nah, saya minta bantuannya untuk Mas Ilham dan juga Mas Afwan untuk membantu saya untuk merumuskan hubungan sebab dan akibat yang terjadi dalam permasalahan ini. Coba dipersilakan untuk Mas Afwan. Ini beneran ini kan ya? Iya. Untuk ini kita sudah mendapatkan hasil dari hubungan sebab akibat yang tadi Mas Ilham dan juga Mas Afwan rumuskan di dalam sini. Nah, untuk hubungan sebab ini yang pertama yaitu terlalu terpengaruh dengan sosial media, karena sosial media dianggap menjadi sumber terpercaya untuk gaya hidup. Hubungan akibatnya itu tidak mempunyai pendirian karena selalu mempercayai hal-hal yang ada di sosial media. Yang kedua itu tidak berpikir panjang untuk membeli barang ketika ada yang bagus di toko online, karena merasa barang bagus bisa terlihat mewah. Yang kedua, banyak barang yang tidak terpakai karena selalu membeli barang tanpa terpikirkan. Yang ketiga, ingin terlihat keren oleh orang lain karena ingin menjadi trend center bagi orang yang melihatnya. Akibatnya haus dipuji oleh orang lain
dan akan merasa kesal ketika tidak ada pujian. Yang keempat itu ada uang yang selalu habis karena selalu memikirkan gaya hidup yang dijalani sekarang tanpa memikirkan masa depan. Tidak bisa memanajemen keuangan dengan baik dan benar. Yang kelima itu tidak pernah menabung, selalu ingin membeli barang yang diinginkan. Akibatnya itu tidak memiliki tabungan untuk keadaan darurat ketika suatu saat memerlukannya. Nah, yang keenam, yang terakhir ini tidak memikirkan membeli barang mahal karena bisa pamer ke orang lain. Yang keenam mempunyai sifat yang sombong. Ya, benar ya. Untuk Mas Ilham dan juga Mas Afwan, ini adalah hubungan sebab akibat yang tadi kita rumuskan bareng-bareng. Dan selanjutnya kita akan menuju ke scoring permasalahan. Nah, untuk scoring permasalahan ini kita dari permasalahan yang tadi kita udah rumuskan. Nah, di sini kita ada skala 1 sampai 5. Nah, di situ dalam skala 1 sampai 5 ada seberapa penting permasalahan ini dan juga seberapa sering permasalahan ini terjadi. Nah, untuk Mas Ilham untuk Mas Ilham nih, permasalahan yang pertama nih terlalu terpengaruh dengan sosial media, itu skornya berapa? Kalau saya sekitar 4. 4 ya. Untuk seberapa sering ini terjadi berapa skornya? Kalau seringnya 2. 2. Nah, untuk Mas Afwan, Kalau dalam poin yang mana ya, Kak? dalam poin yang nomor 2 yang tidak berpikir panjang untuk membeli barang. Kalau tidak berpikir panjang itu menurut saya kasih skor 3 kalau untuk seberapa pentingnya. Kalau untuk seberapa seringnya, karena kita sering melakukan hal tersebut kan nggak berpikir panjang, main beli aja tuh kayaknya 4. 4 ya. Ya, lumayan sering. Nah, untuk poin nomor 3 nih, untuk Mas Ilham kembali, ingin terlihat keren oleh orang lain, ini seberapa penting bagi Mas? Kalau untuk saya sih, untuk tampil terlihat keren itu menurut saya itu poinnya nomor 5. Nah, untuk seberapa sering ini permasalahan itu? Ya, seringnya sih ya sama. 5 5. juga. Nah, kita lanjut lagi untuk Mas Afwan. Ya. Uang selalu habis. Kalau itu pasti, jadi saya kasih skor 4. Dan seberapa seringnya pasti habis sih uang kalau belanja, jadi 4 juga deh. 4. Ya. Untuk Mas Ilham nih, untuk Mas Ilham ini yang tidak pernah menabung. Iya. Kalau untuk saya, untuk poin yang tidak pernah menabung itu, dari saya sih poinnya 3. 3. Dan untuk seberapa seringnya, ya karena kita juga sedikit perlu ya, jadi ya 2. Terakhir nih dari Mas Afwan nih, untuk tidak memikirkan membeli barang mahal. Itu kalau seberapa penting, kadang mahal juga kan kualitasnya bagus kan, jadi penting juga sih, jadi agak penting, jadi 3. 3 ya. Tapi kalau untuk seberapa seringnya saya kasih 1, karena 1 ya. ada jarang sih kita kadang ngeliat yang murah kita beli. Nah, dari tadi penilaian yang tadi kita totalin semuanya dari permasalahan, jadi kita mengetahui prioritas mana permasalahan itu yang terjadi. Nah, untuk permasalahan pertama itu terlalu terpengaruh dengan sosial media, itu ada poin 4 sama 2 berarti totalnya 6. Terus yang kedua itu tidak berpikir panjang untuk membeli barang ketika ada yang bagus di toko online, itu ada skornya ada 3 sama 4 itu ada 7. Terus yang nomor 3 ingin terlihat keren oleh orang lain, itu skornya ada 5. Dan juga seberapa seringnya itu ada 5 juga, jadi 10. Untuk uang selalu habis itu ada seberapa pentingnya itu ada 4. Dan juga seberapa sering itu terjadi itu ada penilaian 4 juga, jadi 8. Nah, untuk yang kelima ini tidak pernah menabung ini itu ada 3 poinnya, seberapa pentingnya ada 3. Dan untuk seberapa seringnya itu ada 2, jadi 5 poinnya.
Untuk yang terakhir itu tidak memikirkan untuk membeli barang yang mahal, itu poin seberapa pentingnya itu ada 3, dan juga seberapa seringnya itu ada 1. Jadi total lengkap dari semua permasalahan yang udah kita rumusin, terus kita berakhir di scoring permasalahan ini. Yang paling tinggi itu nilainya ada di nomor 3, ingin terlihat keren oleh orang lain, yaitu dengan total 10 gitu. Nah, dengan hasil semua ini, dengan mentotalkan permasalahan yang ada, nilai yang paling besar itu ada di nomor 3, yaitu ingin terlihat keren oleh orang lain. Dengan diskusi kita pada hari ini, yaitu dengan permasalahan pengaruh gaya hidup terhadap pembelian barang yang secara impulsif itu dipengaruhi oleh ingin terlihat keren oleh orang lain gitu. Dan ini juga termasuk ke dalam sistem yang masuk ke sistem lingkungan, terpengaruh oleh lingkungan yang ada, dan juga disebabkan oleh ekonomi yang memadai gitu. Mungkin ini aja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk permasalahan ini dan diskusi ini semoga kita bisa memahami apa yang telah terjadi. Sebelumnya terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.